Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Hadis yang ke-23. Diulangi lagi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis utawi itu hadis as-salisu wal isruna nomor 23 ya. An Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru satrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani awi tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Jadi bersuci itu adalah sebagian dari iman. Kamu sujud 2 jam, kamu tumakninah 3 jam bahkan ya. Ketika pakaian tempat dari sholat tersebut itu tidak suci, maka sholat kamu secara fikih tidak sah. Makanya sangat penting untuk bersuci. Walhamdulillah tamla'ul mizan itu. Sedangkan kalimat-kalimat subhanallah alhamdulillah ini adalah kalimat yang sakti. Sering saya ucapkan, sering saya katakan bahwasanya kalimat ini kalimat sakti yang dimana dengan mengucapkan subhanallah alhamdulillah saja itu bisa memenuhi timbangan di antara langit dan bumi. Bagaimana saktinya kalimat tersebut itu? Makanya sering-sering dibaca. Makanya ketika setelah sholat itu membaca wirid subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah dan sebagainya itu dibaca itu sangat sakti sekali. Washolatu nurun, dan sholat itu adalah nur cahaya. Maksudnya bagaimana? Jadi nanti ketika di padang mahsyar ya, di padang mahsyar itu manusia itu dibagikan menjadi 2 kelompok. Jadi ibarat tempat seperti ini nanti dikasih tembok yang bagian kanan itu adalah nur ya, cahaya, karena dia sering sholat. Yang bagian kiri itu orang yang kebalikannya. Makanya ketika dia itu di bumi ketika masih hidup dia itu sering sholat ya, maka dia dikasih bagian yang kanan. Sedangkan dia itu mengaku Islam tapi tidak pernah sholat, maka dia dikasih yang kiri. Nah, itu adalah nur cahaya. Cahayanya maksudnya seperti itu. Makanya apa? Makanya siwahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi ketika kita di dunia ini ya alhamdulillah ditakdir bisa sujud. Nah, sujud di situ itu artinya apa? Min athari sujud itu yang sering saya katakan juga. Ketika di padang mahsyar nanti kan, jadi Nabi pernah dialog, ditanya sama seorang sahabat ya. Ya Nabi, bagaimana engkau bisa mengenali, bisa memberikan syafaat kepada kami? Sedangkan umat manusia itu berpuluh-puluh juta. Engkau bagaimana bisa mengenali kami? Jadi Nabi sudah menggunakan analogi, perumpamaan bahwasanya ibarat onta itu hitam semua. Terus di bagian kakinya itu ada belang putihnya, bagian kaki ada belang putihnya, bagian kepala ada belang putihnya. Jadi bukan belang hitam loh yang malah putih itu. Di situ dalam hadis itu belangnya putih malah bukan hitam. Tapi saya nggak mau mengkritik juga orang yang belang hitam dia ahli sujud. Itu urusan pribadi itu. Jadi belang-belang putih itu. Lah, ketika kamu itu berada pada gerombolan orang yang ada belang-belangnya putih itu, makanya itulah nanti saya akan mensyafaati. Karena apa? Karena ada nurun. Karena dia pernah apa? Siwahum fi wujuhihim min atharis sujud, karena dia pernah bersujud. Makanya ya kalau wudu itu juga harus sempurna. Kalau tidak sempurna bagaimana? Sholatnya tidak sempurna juga. Dia gak bisa, malaikat itu juga ragu nanti melihat ini tidak jelas, ini bagian kanan apa bagian kiri. Akhirnya kamu diletakkan di tembok itu tidak jelas, karena kelip-kelip nanti kamu itu malah digantungkan sama malaikat, tidak jelas. Nah, digantungkan, taruh tembok,
Lah, ketika kamu juga nggak sempurna ketika wudhu juga sama. Ini bagaimana ini orang ini? Di dunia saja wudhunya tidak sempurna, kelip-kelip, tidak jelas itu. Nah, makanya kalau mau basuh itu muka dan sebagainya itu apa ya? Ya harus, nah, harus sempurna. Sempurnanya bagaimana? Ya sudah saya praktekkan. Terus ini mimba biroksi juga. Ini sebagian kami juga mempermasalahkan. Jadi kalau kalangan Safiyah kan cukup kan sebagian ini, ya kan? Cukup saja, srit. Tapi ya agak dibanyaki lah. Biar apa? Biar kelihatan sempurnanya. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita nanti di padang mahsyar itu kelip-kelip tidak jelas, malaikat rabun ini. Ini umatnya Muhammad beneran apa enggak? Ini kelip-kelip tidak jelas. Sholatnya itu tidak terlalu jelas, wudhunya tidak terlalu jelas, ditaruh di tembok kelip-kelip itu tadi. Nah itu nur maksudnya seperti itu. Sudah paham ya? Nah itu. Wasodakoh itu burhan, dan sodakoh itu menjadi apa? Menjadi burhan, menjadi pertanda juga. Sodakoh itu juga berat karena orang yang sodakoh itu kebanyakan itu orang yang punya. Kalau nggak punya untuk sodakoh ya apa? Ya sabar. Seperti wasobaru diaun. Sabar itu juga cahaya. Jangan sudah miskin, jelek, nenek-nenek, malah wah mulutnya kesana kesini nggak dikasih bantuan, terus dikasih miskin dan sebagainya. Ini bagaimana Tuhan ini? Tuhan nggak adil loh. Kamu malah mempermasalahkan otoritas Tuhan, malah bisa dijinjing sama malaikat Jibril nanti kamu. Makanya ketika nggak punya itu apa yang kita inginkan di dunia ya harus sabar, jangan malah ngomel, apalagi malah menyoal masalah Tuhan. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Quran itu juga menjadi hujjah. Hujjah itu artinya apa? Alasan untuk membelamu di yaumil kiamah, itu juga untuk membelamu juga. Atau malah sebaliknya. Maksudnya kalau yang hafal Quran, kalau yang sering baca Quran, ya diniati untuk apa? Untuk hujjah, untuk li'ilai kali matilah, bukan malah menjualnya. Nah makanya ada kiai-kiai yang ampuh lah istilahnya itu. Kamu itu jadi orang itu yang alim, kamu itu jadi orang itu yang sregep. Sregep itu apa? Sungguh-sungguh. Ketika sungguh-sungguh kamu itu membaca Quran, menderes Quran di rumah, ketika kamu nanti itu diundang, ya anggap saja undangan ini sebagai pengganti yang ada di rumah. Kalaupun disalami template ya alhamdulillah, nggak disalami template ya innalillah, itu saja. Makanya kalau ngaji juga semangat. Artinya jangan mentang-mentang nggak ada apa-apa, nggak dikasih salam template jadi males. Kalau dikasih salam template semangat membara. Kalau saya nggak seperti itu. Coba kamu bisa lihat saya sendiri. Saya salam template apa enggak sama-sama semangat. Karena apa? Ilmu. Menyampaikan ilmu. Lah nanti kalau kamu itu ketika nanti ditanya malaikat, lah kamu waktu dikasih salam template diundang kok malah semangat, gak dikasih kok malah gak semangat, kok diinjek nanti malah diinjak-injak sama malaikat nanti. Nah itu loh. Makanya kalau semangat yang ngaji itu walaupun dia itu apa? Tidak di rumah diundang ataupun di rumah juga itu harus semangat, sama-sama semangatnya. Jangan sampai agama dijual. Au alaik itu loh maksudnya, au alaik itu seperti itu. Malah kebalikannya. Paham ya? Bahaya ini sampai agama ini dijual ini juga. Kulunas yang butuh fawailu nafsahu famutiquha au mubiqutuha. Setiap manusia yang bekerja ya pagi-pagi itu, maka ada yang menjual dirinya dengan bekerja yang berat-berat untuk menyelamatkannya atau mencelakakannya. Rawahu Muslim. Sudah paham ya ini ya? Hadis itu maksudnya. Paham? Ya. Al-hadis utawi itu hadis Ar-Rabi'u wal Isruna yang nomor 24. An Abi Darin diceritakan dari Abi Dar Al-Ghifari yang berbangsa Ghifari radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima menceritakan apa siapa Nabi fima pada barang yarwihi yang menceritakan siapa Nabi Engma an Rabbihi dari Tuhannya. Azza wa jalla, azza maha luhur, wa jalla dan maha agung. Anahu sesungguhnya Rabbihi Tuhan itu iku qala berkata siapa Allah. Ini namanya hadis apa? Kalau yang berkata Allah itu hadis qudsi.
Ya ibadi, he hambaku, ini sesungguhnya saya. Khobarnya iku haram tu, yaitu mengharamkan siapa saya, ad-dulma ing aniaya, ala nafsi atas diri sendiri kalian. Wa ja'altuhu dan menjadikan siapa saya, bainakum di antara kalian semua, muharraman, maf'ulnya muharraman ing perkara yang diharamkan. Fala dzalamu, maka jangan menganiaya siapa kalian semuanya. Ya ibadi, wahai Tuhan, wahai hambaku, kullukum utawi seluruh dari kalian semua iku dolun, yaitu orang yang tersesat, illaman kecuali seseorang hadaituhu yang sudah mendapatkan petunjuk siapa saya. Fastahduni maka memintakan petunjuk siapa kalian semuanya nih kepada saya, ahdikum maka memberikan petunjuk siapa saya, kum ing kalian semuanya. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum utawi kalian semuanya iku jaiun, orang yang jaek, iku jaiun, orang yang lapar, ilaman kecuali seseorang, at'amtuhu yang mengasihkan makanan siapa saya. Fastata'imuni maka meminta makanan siapa kalian. Uta'imkum maka memberikan makanan siapa saya, kum ing kalian semuanya. Ini orang gak paham ilmu nahwu, ilmu sorof, apa bisa membaca ut'imkum itu fa'il maf'ulnya di mana? Enggak tahu. Ut'imkum biasanya kamu artikan apa? Berikanlah makanan kepada mereka. Tapi kalau pakai ilmu alat ya ut'imkum, di situ ada jawab. Dalam ilmu sorof itu ada syarat, ada jawab. Makanya ut'imkum maka berikanlah makanan siapa saya, kumnya itu kalian semuanya. Paham ya? Ilmu kelas tinggi enggak diajarkan loh di kampus ya. Ya ibadi. Enggak tahu dosennya paham apa enggak juga. Ya ibadi, wahai hambaku. Gitu suruh ngaji orang-orang ya susah. Kullukum utawi kalian semuanya. Khobar dari kullukum iku arin, orang yang telanjang, ilaman kecuali seorang. Kasautuhu yang memberikan pakaian siapa saya, hunya itu kembalinya ya Allah keman. Fastaksuni maka meminta pakaian siapa kalian semuanya ni ing saya, aksikum maka akan memberikan pakaian siapa saya, kum ing kalian semuanya. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum sesungguhnya kalian semuanya iku tuhtiuna, itu orang yang membuat kesalahan siapa kalian semuanya, billaili pada waktu malam hari, wan nahari dan siang hari. Wa ana hali utawi saya, wa ana hali berarti menjadi hal. Wa ana hali utawi saya, khobarnya iku aghfiru, yaitu meminta ampunan siapa saya, ad-dunuba ing beberapa dosa, jami'an hali seluruhnya, fastaghfiruni maka memintakan ampunan siapa kalian semuanya ni ing saya, aghfir maka memberikan ampunan siapa saya lakum kepada kalian semuanya. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum sungguhnya kalian semuanya iku lan tabluhu, tidak akan datang siapa kalian semuanya, duri yang berbahayanya, pataduruni maka membuat bahaya siapa kalian semuanya nih ing saya, walan tabluhu dan janganlah kalian datang, naf'i ing manfaatnya saya, patang fauni maka memberikan manfaat siapa kalian semuanya nih ing saya. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awalakum maka sesungguhnya permulaan dari kalian semuanya, wa akhirakum
dan akhir dari kalian semua, wa insakum dan dari manusia seluruhnya, wa jinnakum dan dari jin semuanya, iku kanu ada apa lau anna awalakum itu setelahnya ya ibadi itu domirnya kembalinya iku kanu ada siapa lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum itu khobar dari kana iku ala atsko qalbi rajulin, yaitu lebih takut-takutnya hatinya seorang laki-laki, wahidin yang satu minkum dari kalian semuanya, mazada maka tidak bisa menambahi apa dalika itu yang sudah disebutkan tadi yang di atas tadi ya ibadillah anakum dan sebagainya tadi, fil mulki pada kerajaan saya, syai'an ing sesuatu, yang ibadi wahai hambaku, lau anna awalakum sesungguhnya permulaan dari kalian semuanya, wa akhirakum dan akhir dari kalian semuanya, wa insakum dan dari manusia seluruhnya, wa jinnakum dari jin semuanya, iku kanu ada apa lau anna awalakum wa akhirakum tadi tetap iku ala afjari rajulin, yaitu lebih iku lau afjari rajulin lebih lacutnya seorang laki-laki. Lacut artinya jahat lah, jahat. Wahidin yang satu minkum dari kalian semua, mana koso yang tidak bisa mengurangi apa dalika itu yang sudah disebutkan tadi, fil mulki pada kerajaanku, syai'an ing suatu. Panjang sekali hadisnya ini. Yang ibadi wahai hambaku, lau anna awalakum sesungguhnya permulaan dari kalian semua, wa akhirakum dan akhir dari kalian semua, wa insakum dan dari manusia semuanya, wa jinnakum dan dari jin semuanya, iku qamu yaitu berdiri siapa lau anna awalakum wa akhirakum ila akhirih tadi fi sya'idin pada tanah yang atas, tanah yang tinggi maksudnya, wahidin yang satu, fasa'aluni maka memintakan siapa lau anna awalakum wa akhirakum dan sebagainya tadi, fas'aluni maka memintakan siapa lau anna awalakum ni ing saya pak itu maka akan memberikan siapa saya kullu wahidin pada satu masalah tahu ing permintaan dari kullu wahidin itu, mana koso yang tidak akan mengurangi apa dalika itu al-madkur yang sudah disebutkan tadi, mimma sebagian dari barang, ingdi yang ada di samping saya, illa kama seperti keterangan yang kusu yang illa kama seperti barang yang kusu yang mengurangi, yang kusu yang mengurangi apa al-muhitu yaitu jarum, apa al-muhitu jarum, idza udkhila ketika dimasukkan apa al-muhit tadi jarum tadi maksudnya al-bahra ing jadi maf'ul al-bahra ing lautan, yang ibadi wahai hambaku innama hias sesungguhnya dari beberapa amal, iku amalukum itu beberapa amal dari kalian semuanya, syiha maka akan menghitung siapa saya ha ing amal kalian semuanya tadi, lakum bagi kalian semuanya, summa ufawiha maka akan summa ufawiha ya apa wafikum summa ufawikum wafikum ya, kok wafikum ya, ada dua kil berarti dua bacaan, ufawiha atau wafikum ya, wafikum. Maka akan mencatatlah siapa saya kalian semuanya, wajada faman maka utawi seseorang iku wajada yang menemukan siapa man, bisa dibaca wafikum atau ufawiha, iku wajada yang menemu siapa man khairon ing kebaikan,
Falyahmat, falyahmat maka memuji siapa man Allah ing Allah. Wa man utawi barang siapa iku wajada yang menemukan siapa man ghairu dzalika ing selain dari khairan kebaikan itu. Fala yalumanna maka jangan maidu itu mengolok-ngolok lah siapa man illa nafsahu kecuali dirinya sendiri man. Jadi hadis yang 24 ini diriwayatkan dari Abi Dzar. Abi Dzar ini dari kalangan sahabat ya. Jadi kalau belajar ilmu hadis harap diperhatikan itu sanadnya ya. An Abi Dzarin. Abi Dzar sejarahnya itu beliau dari kalangan sahabat yang dimana beliau itu orang yang sangat sederhana ya. Abi Dzar itu orang yang sangat sederhana, terus bangsanya bangsa apa? Al-Ghifar. Al-Ghifar. Orang yang dekat dengan Nabi ini Abi Dzar. Orang sederhana, terus dia itu suka penyantun kaum du'afa. Nah, jadi kalau ada orang yang namanya Abi Dzar, maka harus mencontoh dari sahabat Abi Dzar. Makanya sebuah nama itu juga menjadi doa. Sama seperti periwayatan yang diriwayatkan oleh siapa itu Umar bin Khattab terus Abdullah bin Umar. Itu beda loh ya. Yang kemarin-kemarin hadis yang pertama sampai ini loh ya. Kan ada yang namanya Umar bin Khattab, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah Amrun bin As. Itu beda loh ya, walaupun sama-sama Umar. Nah, itu loh, itu telitinya kita dalam mengkaji ilmu hadis di situ loh ya. Jadi yang namanya Umar itu tidak mesti Umar bin Khattab. Ada kalanya siapa? Umar Amrun bin As. Ya, Umar bin Amrun bin As. Ada kalanya itu tadi. Ya toh? Makanya hati-hati. Ya, tapi ya saya katakan tadi sangat jarang orang yang mengkaji kajian hadis riwayah di kalangan kita itu. Nah, ini ada hadis qudsi bahwasanya Allah telah berfirman ya. Allah bersabda bisa apa enggak? Bisa. Nabi Muhammad berfirman bisa apa enggak? Dibalik, ya bisa. Ini hanya permainan bahasa, ya, hanya permainan bahasa. Bersabda berfirman sama-sama kan? Tapi coba kalau kalian jadi khotib atau kalian jadi ceramah, Allah Ta'ala bersabda, Nabi Muhammad berfirman, langsung kamu disesatkan ya kan? Secara umum kan Allah berfirman. Tapi kalau orang yang paham ilmu, lughah dan sebagainya sudah biasa itu. Ya, tidak jadi masalah. Kan intinya sama-sama apa? Mengagungkan kan? Hanya saja secara umum, secara masyhur memang Allah itu berfirman, tapi bersabda juga tidak apa-apa. Hanya permainan lughah itu. Nah, seperti itu. Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan perlakuan dolim atas diriku dan aku menjadikannya di antaramu haram. Ya, dolim ini artinya menganiaya ya, menganiaya diri sendiri. Jadi kalau kalian waktunya lapar ya makan. Kalau kalian nggak makan berarti dolim. Ngerti bodoh bento kok nggak mau belajar, nggak mau ngaji, maka dia dolim. Kecuali kalau dia merasa pintar. Nah ini tapi dapat merusak seperti ini. Dapat merusak. Orang yang bodoh tapi dia merasa pintar lebih merusak. Mending orang yang bento tapi dia tidak merasa pintar. Itu malah aman. Ya. Kamu semua itu orang yang tersesat kecuali orang yang telah kami beri petunjuk. Ya. Maka hendaklah kamu minta petunjuk kepadaku. Tetaplah meminta petunjuk kepada Allah. Adapun lewat perantaranya wasilah, tawasalna dan sebagainya itu ya sebagai wasilah saja. Hai hambaku, kamu itu sungguhnya itu orang yang lapar kecuali yang telah aku beri makan. Yang memberikan makanan atau minuman kamu itu Allah atau manusia? Allah atau manusia? Salah, minuman ya saya minum. Ini minuman dari siapa? Manusia atau Allah? Dari Allah. Lantaran manusia. Tapi kalau Imam Malik enggak, ini langsung dari Allah, enggak bisa. Nah, makanya perdebatan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i itu. Ya toh? Nah, ya tuan guru. Jadi sumber makanan itu yang kamu makan itu dari manusia atau dari Allah? Imam Malik menjawab apa? Dari Allah. Imam Syafi'i nggak bisa guru. Ini dari Allah tapi lewat lantaran manusia. Allah nggak bisa, sama-sama duanya debat. Akhirnya ya sudah, saya kasih anggur. Makan guru, makan.
dimakan. Sama Imam Malik dimakan. Setelah dimakan enak. Oh enak. Ini dari siapa? Dari kamu, Syafi'i. Ya. Kok nggak dari Allah? Nah ini lantaran. Nah, akhirnya keduanya itu apa? Jadi bercanda, jadi tertawa. Nah ini loh, perbedaan seperti ini harus kita tiru. Perbedaan furu'iyah sudut pandang seperti ini harus kita tiru. Artinya ketika kita berbeda ya dari sudut pandang, maka jangan sampai menimbulkan apa? Nah itu tadi. Yang masalah khilafiyah yang bukan nas, maka jangan sampai mengkafirkan, mensyirikkan, bahkan membid'ahkan, jangan seperti itu. Ya, seperti itu. Yang memberikan itu tetap Allah. Ya. Yang baku kamu semua itu orang yang telanjang. Ya sama. Kau pakaian siapa yang ngasih? Allah. Ya toh. Kalau coba ya ini tapi ini loh ya ya bukan pinternya sih, tapi kalau orang anu itu gitu. Sekarang kan banyak tau orang-orang yang terlalu mengandalkan logika, seperti orang-orang ateis. Coba kamu minta kepada Allah. Ini biasanya diajarkan pada murid-murid SD. Ya Allah, saya minta permen. Ya, dia begini terus. Permen kok nggak datang-datang, gimana ini ya Allah? Akhirnya coba kamu minta kepada guru kamu. Ya guru, saya minta permen, dikasih permen. Nah, akhirnya dikasih permen. Siapa yang ngasih permen kamu? Guru. Berarti bukan Allah. Hati-hati pertanyaan seperti ini. Ya, hati-hati. Sekarang sudah diajarkan. Itu adalah otak-otak Mu'tazilah, otak-otak Khawarij. Hati-hati. Jadi ketika kita menghadapi seperti itu, ya memang itu dari manusia dikasihkan, tapi itu hanya sebagai lantaran, sebagai wasilah. Cukup sudah di situ. Paham ya? Soalnya itu di dunia luar itu sangat luar biasa ya. Luar biasa artinya apa? Otak kita ini dicuci dengan pemikiran Khawarij yang seperti itu loh. Sama seperti siapa yang kemarin saya ceritakan itu, pemilik dari kitab Kasyaf itu loh. Siapa namanya? Mbak? Siapa? Masa lupa? Al-Kasyaf itu Syekh Zamakhsyari, ya toh? Syekh Zamakhsyari. Perbuatan manusia itu yang menciptakan itu manusia sendiri atau Allah? Nah, ini orang-orang Mu'tazilah, otak-otak Khawarij ini menjawab apa? Ya dari manusia sendiri, nggak mungkin Allah. Makan, minum, bismillahirrahmanirrahim. Manusia sendiri. Oke ya sudah, clear. Ya, clear, kamu dari manusia. Yang satunya dari Allah. Ada seorang kiai memiliki putri cantik. Akhirnya apa? Akhirnya Zamakhsyari ini dinikahkan dengan anaknya kiai. Kamu mau menikah dengan anak saya ini? Zamakhsyari itu orang alim sampai memiliki kitab Al-Kasyaf. Kasyaf itu artinya apa? Pembuka. Kalau Kasyaf ada ya lebih membuka, tapi bukan bukaan seperti apa kita Fathulizar itu loh. bukan seperti itu. Nah, akhirnya dinikahkan ketika malam pertama main, namanya suami istri kan, main. Mas, ayo kita seperti itu main. Akhirnya main bola. Main bola. Enak Mas? Oh iya enak. Ayo lanjutkan lagi. Main lagi ronde kedua. Enak Mas, enak. Ayo lanjutkan lagi sampai coba 1 jam saja ini 1 jam kita bermain 1 jam 70 kali. Enak Mas, enak. Mau lagi? Oh, gak kuat saya. Zamakhsyari ini gak kuat saya Zamakhsyari ini. Loh, kenapa Mas kok gak kuat? Katanya kamu mengatakan bahwasanya perbuatan manusia ini diciptakan oleh manusia itu sendiri. Seperti ini. Ya, akhirnya Zamakhsyari berpikiran, "Oh iya, ternyata apa? Perbuatan manusia itu siapa yang mengatur? Allah." Akhirnya Zamakhsyari tobat gara-gara apa? Wanita cantik. Kamu masih muda galau gak apa-apa, tapi jangan sampai kegalauan gara-gara wanita itu membuat kamu itu apa? Bintu, itu yang rusak. Makanya sudah umum artinya seorang kiai, seorang ustadz dan sebagainya itu takluk itu biasa, seorang sebagai lawan wanita takluk itu sudah biasa. Zamakhsyari yang alim itu loh bisa takluk, bisa tobat gara-gara dinikahkan dengan wanita. Akhirnya tobat dia. Makanya jangan mengolok-olok wanita. Bisa saja kamu itu wanita racun dunia, wanita itu membinasakan dan sebagainya. Iya, kalau kamu membinasakan dan sebagainya, yang ngasih keturunan siapa? Iya, wanita toh. Nah, di situ gara-gara main-main. Hanya
saja Syekh Zaman Sari bisa tobat. Tahu tak khawarij di situ. Ya. Selanjutnya yaitu sesungguhnya kan kesalahan malam. Ya, makanya dan dosa itu semuanya. Maka mintalah ampun padaku, tentu aku akan mengampuni kamu. Makanya sudah saya sering katakan toh, ada seorang wali bertanya kepada Allah, ya Allah, ini nanti saya itu yang menghisap siapa? Ayah saya, manusia, ya, atau Anda sendiri? Ya saya sendirilah, masa bapakmu yang menghisap? Wah bagus lah kalau begitu. Loh kenapa kok malah bagus? Ya kalau nanti yang dihisap ayah saya itu nanti nggak selesai. Kamu kecil saya rawat, kamu dewasa saya rawat. Akhirnya apa? Ada timbal balik. Yang namanya manusia menganggap dirinya itu kan penting kan. Ya, akhirnya seperti itu. Kalau Allah kan apa? Kalau Allah kan maha pemurah, maha ghafur ya toh. Jadi walaupun dosa saya itu banyak, ketika saya meminta ampunan, maka apa? Kamu akan memberikan ampunan kepada saya. Kalau manusia enggak. Kadang kala ya sudah saya ampuni, tapi sama apa mulut mencucu, ya toh? Coba seperti itu, ya itulah repotnya manusia. Jadi mintanya kepada Allah itu. Nah, hambaku sungguhnya tidak akan dapat membinasakan aku dan kamu tidak akan dapat memberikan manfaat pada aku. Yes, yang namanya kita itu pokoknya ibadah lah, ya jenis ibadah dan apa yang kita lakukan di dunia itu tidak berimbas ya, tidak memberikan efek kepada Allah. Ingat, perlu dicatat, tidak memberikan efek kepada Allah. Loh terus bagaimana kita kok ibadah, sujud dan sebagainya, puasa dan sebagainya kalau tidak efek kepada Allah? Lah, kalau kita itu hidup manusia, berarti kita itu apa? Hidup secara layaknya manusia, layaknya sebagai hamba yang mengabdi kepada Tuhannya. Loh kalau kamu menjadi Tuhan nggak apa-apa, kamu sebagai Tuhan, kamu nggak usah sholat. Nah itu loh bedanya. Jadi manifestasi hamba yaitu berbakti kepada Allah. Paham ya? Hamba itu nggak usah kayak neko-neko lah. Kita menganggap diri kita itu sudah nggak berguna bagi diri kita atau bukan nggak berguna, maksudnya kita itu nggak melakukan apa-apa loh ya. Menganggap diri kita itu nggak berguna artinya kita manusia tapi berguna di mata Allah. Ini yang susah, pelajaran tasawuf kelas tinggi ini. Maksudnya saya ngajar seperti ini, saya memberikan sedekah, saya anggap nggak berguna. Nggak berguna bagaimana? Maksudnya bagaimana? Saya tidak mengharapkan apa-apa lillahi ta'ala. Nah, makanya ini masyhur ini perkataan Gusmu ini ya, seorang wali itu, biarlah nama saya itu hancur di hadapan manusia tapi luhur di hadapan Allah. Ada apa enggak manusia seperti itu? Sekarang enggak ada. Sekarang cari popularitas. Enggak ada. Ini kelasnya wali ya. Kamu kelasnya bukan wali ya. Wali daya ya mungkin. Beda tingkatannya itu. Ya Mbak itu kalau orang yang terdahulu adalah orang yang terakhir daripada manusia dan jin semuanya, mereka itu berhati takwa. Seperti takwanya seseorang di antaramu itu. Ya, jangan dikira jin itu juga nggak takwa loh ya. Jin itu takwa. Ya. Jika yang pertama dan terakhir jin daripadamu manusia dan jin itu seluruhnya, maka mereka adalah berhati jahat seperti jahat-jahatnya seorang di antara kamu. Pokoknya seperti itulah. Yang terakhir itu barang siapa yang mendapatkan kebaikan adalah syukur. Nah ini syukur itu ada bil lisan, ada bil almal, dengan bil qalbi. Kamu bisa minum seperti ini. Coba syukur, alhamdulillah. Terus apa dengan amal? Saya tadi ketika tidak dikasih minum, saya tidak minum, akan haus dan mungkin kehausan itu bisa menyebabkan saya mati. Alhamdulillah. Cara bil lisan. Secara bil amal berarti kalau ada orang yang membutuhkan dibantu. Secara bil qalbi ya mengucapkan alhamdulillah. Benar, syukur itu mudah. Pokoknya dilatih lah. Ada apa-apa sedikit-sedikit mulai dari kecil saja lah. Gak harus besar kamu dapat uang 1 J, 1 M, 1 T, 1 trot-trot atau apa-apa itu. Enggak seperti itu. Kamu bisa makan saja alhamdulillah. Coba, banyak kan orang-orang yang gak bisa makan. Kamu ngaji juga seperti ini. Kamu juga harus bersyukur, alhamdulillah. Masih banyak orang yang di luar itu pengen ngaji tapi tidak bisa ngaji. Ya seperti itu. Sangat sebenarnya
kecil. Jangan yang dilihat besar saja mau bersyukur. Oh, diiles-iles sama malaikat nanti kamu nanti. Al hadisu al khamisu wal isruna. Al hadisu tawi ini itu hadis. Al khamisu wal isruna yang nomor 25. An Abi Darin diceritakan dari Abi Dar radhiyallahu anhu, aidun begitu juga. Anna unasan sungguhnya manusia. Unas berarti jamaknya dari Anas. Min ashabi Rasulillah, dari beberapa sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku qalu, berkata siapa sahabatnya Rasulullah, lin nabiyyi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dahaba yaitu pergi, siapa ahlu dusur yaitu golongannya orang-orang yang kaya, bil ujuri dengan membawa beberapa pahala. Nah, ini repot. Yusalluna hale pada sholat siapa ahlu dusur tadi. Kama seperti barang musolli yang sholat siapa kita. Wayasumuna dan berpuasa semua siapa ahlu dusur tadi. Kama seperti barang nasumu yang berpuasa siapa kita. Wa yatasodakuna dan bersodakoh siapa ahlu dusur tadi. Bifuduli amwalihim dengan berapa hartanya, dengan lebihan beberapa hartanya ahlu dusur. Qala berkata siapa Nabi, awalaisa apakah tidak ada, iku qad ja'ala sesungguhnya menjadikan siapa Allah lakum kepada kalian semua, ma'ing perkara tasodakuna bisa sodakoh siapa kalian semuanya ingma an nabi kulitas bikatin bahwasanya setiap tasbih iku sodakotan yaitu menjadi sodakoh. Wakuli takbirote dan setiap takbir iku sodakotan menjadi sodakoh. Wakuli tahmidatin dan setiap dari tahmid bacaan tahmid iku sodakotan menjadi sodakoh. Wakuli tahlilatin dan setiap dari ucapan tahlil sodakotan menjadi sodakoh lagi. Pak Imrin bil ma'rufi dan perintah dengan kebaikan sodakotan menjadi sodakoh. Wanahi anil mungkari dan mencegah dari kemungkaran sodakotan menjadi sodakoh. Wafi buti akadikum dan farjinya salah seorang dari kalian semuanya sodakotan menjadi sodakoh. Qalu berkata ya Allah, qalu berkata siapa ashabi Rasulillah, atas itu sendiri sahabatnya Rasulillah kembalinya. Kalau berkata siapa ashabi Rasulillah, ayati apakah mendatangi siapa ahaduna yaitu dari salah seorang dari kita, syahwatahu ing syahwatnya, wayakunu dan ada, ikulahu bagi seseorang, fiha kembalinya kepada syahwatahu itu, apa ajrun yaitu menjadi pahala. Qala berkata siapa ahaduna, Qala berkata siapa Nabi, kembalinya kepada Nabi, Ara'aitum apakah mengetahui kalian semuanya, Ara'aitum apakah mengetahui siapa kalian semuanya, lau wadu'aha ketika meletakkan apa syahwat tadi, ya Allah, lau wadu'aha ketika meletakkan siapa ahaduna tadi, ya ing syahwat, ya seperti itu. Biharami pada perkara yang haram, apakah ada iku alehi atas ahaduna apa wisrun yaitu dosa. Pakadalika maka itu al-madkur yang sudah disebutkan di atas tadi. Ida wadu'aha ketika meletakkan siapa ahaduna tadi
hanya ing syahwat fil halali pada perkara yang halal. Karena maka ada iku lahu kembalinya kepada ahaduna. Apa ajrunnya itu pahala. Rawahu menceritakan ini hadis siapa Muslimun Imam Muslim. Hadis yang bersumber dari Abi Dzar bahwasanya orang-orang dari sahabat Rasulullah SAW telah berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, itu orang-orang kaya kok enak ya. Dia punya lebihan harta, mereka bisa mengerjakan sholat juga. Yang miskin terus bagaimana? Orang yang kaya bisa sholat enak, nggak mikir apa hari ini makan apa, hari ini minum apa, keluarganya makan apa, nah ya. Terus dan mereka berpuasa sebagaimana kambing berpuasa, sama saja seperti orang miskin dan kaya. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kelebihan orang yang kaya dia bisa bersedekah, tapi orang yang miskin bisa bisa apa? Bisa bersabar. Orang kaya kok enak, sama seperti kita. Dua orang muslim, satu kaya, satu kiri miskin. Sama-sama mengerjakan sholat toh, sama-sama puasa toh, ya sama-sama. Tapi keunggulannya dia kok enak, dia bisa apa? Dengan hartanya bisa bersedekah karena memiliki harta yang lebih. Ya seperti itu. Nabi bersabda lagi, bukankah Tuhan telah menjadikan sesuatu bagimu untuk bersedekah? Nah ini bagi golongan yang kere loh ya, bukan yang medit loh ya, bukan yang pelit itu loh ya. Orang yang tidak bisa bersedekah loh ya. Orang yang nggak bisa bersedekah ini, sedekahnya seperti ini ya. Kalau kita tidak bisa bersedekah harta, sedekahnya ini ya. Bukankah Tuhan telah menjadikan sesuatu bagimu untuk bersedekah? Sesungguhnya tiap-tiap tasbih, zikir, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah itu adalah sedekah. Enak toh? Enak. Domong kalau kita itu jadi kalau ada orang miskin dibilangi kamu itu jangan ngomel atau jangan konser terus, daripada kamu konser nggak terima dengan keadaanmu ya, malah mengakibatkan banyak dosamu, maka kamu mending baca Subhanallah, sedekah. Jangan malah dasar kamu tuh, dasar dosa. Masa Rasulullah ngajar lu dikri fa'lam annahu dasar. Aduh parah ya. Ya. Sesungguhnya tasbih itu juga sedekah. Dan tiap-tiap tahmid dari zikir alhamdulillah itu juga sedekah. Tiap-tiap kata tahlil la ilaha illallah itu juga sedekah. Dan menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Kamu sholat ya, sholat. Kamu ngaji. Berarti itu sedekah. Mudah loh? Mudah. Ada ilmunya mudah. Berarti sedekah kalau nggak punya harta, sedekah dengan cara seperti ini. Sudah nggak mau seperti ini, nggak mau lagi apa? Ya sudah. Dan persetubuhan salah seorang daripadamu dengan istrinya adalah sedekah. Makanya kalau malam-malam ini saya juga nggak terlalu setuju dengan gerakan sholat malam berjamaah. Saya nggak setuju. Nggak setuju bagaimana? Sholat malam oke, baik. Tapi ketika kamu itu mengajak orang yang sudah berkeluarga, ya toh, mengajak orang yang berkeluarga, dia saja ketika ngeloni istrinya lah, paham ya? Itu juga ibadah, ya toh, ibadah. Terus apalagi sampai seperti itu, ya toh, sampai berhubungan dan sebagainya itu. Kan juga bisa paham ya, kok? Kan sudah pengen toh, guya, senyum-senyum, kelihatannya sudah pengen loh. Makanya saya itu kalau menerangkannya agak repot. Ya, ini ada kamu masukkan. Nah, ini namanya sudah sedekah. Ini dipikir indra nanti jadi repot nanti. Itu juga sedekah. Ya, seperti itu. Artinya apa? Kalau kamu mengajak perkara yang sunnah, ya, seakan-akan ini menjadi wajib, ini yang repot. Jangan seperti itu. Sudahlah, kalau orang nggak mau diajak sudah, karena itu perkara yang sunnah. Mungkin bisa ibadah di rumahnya dengan mengoloni istrinya kah, dengan memasukkan seperti ini juga kah, itu juga sedekah. Ini gampang dan mudah loh. Sholat sunnah kok dadak. Kamu sholat sunnah.
nggak mau sholat sunnah kamu neraka, kamu finnar mungkin. Wah, ajaran apa seperti itu? Saya nggak setuju seperti itu. Kalau mau sholat berjamaah sudah nggak apa-apa, sholat berjamaah saja. Tapi jangan sampai mewajibkan, ya toh? Ya seperti itu. Jadi kalau orang punya ilmu itu cari pahala itu mudah. Memasukkan tadi sedekah. Indra ngosak masuk. Alah. Rasulullah bersabda, tahukah engkau jika seorang menumpahkan syahwatnya, tumpah-tumpah lagi pada yang haram tidaklah berdosa dia. Maka demikian pula apabila ia menempatkan syahwatnya, ya, itu pada yang halal adalah pahala baginya. Tapi ketika dia menumpahkan ke malammu, maka haram baginya. Ya repot. Makanya kalau istilah saya, mohon maaf, kalau menurut saya, mohon maaf, kamu kalau pelajar kamu sebut apa? Kupu-kupu malam. Iya toh, kupu-kupu malam. Apa kupu-kupu malam? Itu terlalu enak, terlalu halus. Kalau saya pelajar saja. Yo, genggek saja. Apalagi lonte saja. Karena kenapa ya? Saya sebut kasar seperti itu. Agar yang namanya kemaksiatan tersebut itu biar orang itu mindsetnya jelek. Kupu malam bisa indah. Loh, itu pikiran malah kupu-kupu malam bagus berarti ya istilahnya. Itu malah jelek. Jeleknya namanya lonte tetap lonte. Nah, pelajar tetap lonte. Namanya koruptor itu pencuri. Ya pencuri saja. Koruptor itu terlalu halus bahasa bagi saya itu. Kan sama pencurinya kan? Kok dikasih koruptor bahasa terlalu indah kan? Nah itu loh. Kalau perkara yang seperti itu kalau saya sudah pakai gerakan cangkem elek juga itu. Lonte. Terus apa lagi? Ya situlah pokoknya. Bukannya nanti ada orang yang lewat di Malang, ini Mbak kupu-kupu malam. Loh orang seperti itu loh kamu aja seperti itu. Oh iya Mas, kupu-kupu siang. Ya Allah, akhirnya malah jadi kupu-kupuan, akhirnya malah terjerumus kepada perzinahan. Itu loh saya nggak setuju sebenarnya itu. Yes, katakan saja sejelek-jeleknya saja, ya. Makanya kalau perempuan ini yang mohon maaf ya, judes malah bagus ya. Judes terus apa cerewet bagus. Bagusnya bagaimana? Kemarin sudah saya ceritakan kan, ada orang lewat, jangan mari mas atau mari murah mari kamu masuk malah susah malu, gitu. Coba kamu ditanya sama Indra ini, Mas Indra, alamatnya ini gimana ya si A ini? Wah di sana. Wah sebelum ke sana mari berjamu atau bertamu di rumah saya, monggo dan sebagainya. Loh kamu malah diatur seperti itu. Kalau kamu menjadi orang halus tadi, yo kadang kala itu orang yang halus baik. Coba kalau kalian ditanya seperti rumahnya aman, kamu kok seperti itu, sana enggak, mari monggo. Akhirnya orang itu jadi apa? Pergi, enggak jadi ke rumah kamu, ya toh? Nah itu loh. Makanya kadang itu orang yang perempuan ya, terutama perempuan itu bagus, pertahankan. Pertahankan. Itu bagus itu. Membela hak-hak orang-orang yang judes. Kalau Indro ya beda Indro. Mari Mbak masuk. Sekalian modus ya. Aduh, digoda sama Indro kupu-kupu siang. Repot ya. Ya Allah. Al-hadisu tadi itu hadis. Sunnah yang nomor 26. An Abi Hurairah tadi diceritakan radhiyallahu anhu qala berkata siapa Abu Hurairah? Terakhir aja ini. Qala berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi ingat loh ya, pertahankan bagi yang jutek ya. Enggak usah terlalu bagi perempuan. Ini jutek saja, bagus itu tadi malah. Yang laki-laki juga seperti itu, pertahankan. Kalau terlalu jutek nanti enggak. Ya itu konsekuensinya. Kullu sulama utawi setiap dari ros-rosan minan nasi dari manusia. Iku alaihi wajib
apa sulama tadi, rorosan tadi ya. Sodakotun tawi sodako. Kula yaumin setiap hari. Tatlu'u yang ya Allah, tatlu'u yang meletak itu apa ya? Nampak lah. Fi yaitu matahari. Takdilu yang mendamaikan. Takdilu yang mendamaikan apa? Ya Allah, apa kullu sulama tadi, ros-rosan tadi. Bainasna ini diantaranya di antara kedua orang, itu sodakoton itu menjadi sodako. Watu inu dan menolongi apa kullu sulami tadi. Arrojula ing seseorang, bidabatihi kendaraannya rojul. Fatahliluhu maka bisa menunggangi kullu sulama hunya itu rojul ya Allah alaiha atas bidabah tunggangan itu auturfa'u atau mengangkat apa kullu sulama tadi lahu kembalinya kepada rojul alaiha atas bidabati tadi bidabati mata'ahu ing hartanya yaitu hartanya rojul iku sodakotun menjadi sodakoh wal kalimatu tapi berbicara thayyibatun yang baik wabikuli khotwatin dan setiap hari satu jangkah satu langkah maksudnya itu tamshiha yang menjalankan ing domirnya pas depannya kullu khotwatin tadi ila sholati kepada sholat sodakotun utawi sodako watumitu dan menyingkirkan siapa kalian semuanya al-adha kotoran anitoriki dari jalan iku sodakotun yaitu sodako rawahu menceritakan ini hadis siapa al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim hadis bersumber dari Abi Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat yang istimewa ya. Padahal Abu Hurairah nama masuk Islam ya. Abu Hurairah itu masuk Islamnya itu tahun berapa? Kurang lebih pada tahun ke-7 Hijriah ya. Abu Hurairah itu. Ya, berarti kan lama. Sahabat yang lama tapi beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kurang lebih itu beliau itu meriwayatkan hadis 5.300-an lebih. 5.300 lebih hadis. Ini otak di sini itu bagaimana itu? Ya Allah, itu loh. Ini lengkap Hurairah ini dari ini. 5.300 lebih hadis loh ya. Kalau kamu berapa? Berapa hadis? Ini loh ya Allah. Siti Aisyah berapa Siti Aisyah? Kurang lebih 200-an lebih hadis ya. 2.200-an lebih hadis. Istimewa Siti Aisyah itu. Istri Nabi yang soleh, yang cantik, yang paling muda, yang paling ting-ting istilahnya itu. Tapi yang paling alim juga. Gitu. 2.200-an lebih hadis loh. Coba sampai mbak itu lihat figurnya Siti Aisyah itu luar biasa. Ya, maka harus diangkat terus. Dan yang model-model kupu-kupu siang jangan mau kalah. Tapi yang menjadi problem begini. Kenapa dari golongan kebanyakan ke para ulama itu laki-laki daripada perempuan? Ya toh? Karena yang memang yang dokumentasi itu ya, dokumentarnya itu kebanyakan laki-laki. Perempuan ya
yang paling masyhur ya Siti Aisyah. Yang biasa disebut itu loh. Siapa lagi? Robi'ah Dawiyah, ya kan? Itu saja kan? Sayyidah Khadijah. Tapi yang paling alim kan Sayyidah siapa? Aisyah. Luar biasa. Harus diangkat terus itu. Ya Allah, 2.200 lebih hadis itu. Bayangkan. Ini otak ini kalau diisi 100 hadis bagaimana ya? An Abi Darin, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya rawahu Muslim dan sebagainya. Ini luar biasa itu. Jarang-jarang. Ya, mungkin kalau nomor togel. Kalau nomor apa? 085233333333 itu hafal. Kalau ini ya Allah, ini menjadi pemicu kita, harus menjadi pemicu kita ya. Tradisi-tradisi seperti ini memang agak guru yang jelas. Artinya pada guru yang jelas yang sudah disepakati oleh para ulama. Jangan dari buku terjemahan. Buku terjemahan kamu hafalkan. Tahu sumbernya dari mana. Ini periwayatan dari mana, ini bahaya juga. Kalau pengen menghafalkan dalam kitab yang sudah kita kaji, ya toh? Ya, seperti itu. Ini bersumber dari Abu Hurairah, ya Allah. Luar biasa. Kalau menceritakan ini sejarahnya Abu Hurairah luar biasa. Ya, wajib atasnya untuk bersedekah. Tiap hari apabila terbit matahari kau damaikan antar dua orang yang berselisih itu juga sedekah. Contohnya Mbak A ini berselisih dengan Mbak B. Oh, Indra datang tiba-tiba jual Mbak jambuan. Oh, rambutnya itu kalau perempuan kan rambut kan biasanya tarik, stop. Oh, menjadi wasit. Indra menjadi pahlawan kesiangan. Stop. Oh, seperti itu. Jangan berselisih. Oh, ya akhirnya perselisihan bisa dekat. Mendamaikan dua orang yang konflik ini sedekah. Luar biasa, ya kan? Luar biasa. Ya Allah. Dan menolong orang yang berkenaan dengan tunggangannya. Contohnya Indra naik motor jatuh. Indra terkapar. Entah itu koma enggak tahu. Apa mungkin gara-gara mungkin ada cewek gaya-gaya terkapar juga tahu juga. Akhirnya dia terkapar. Si Mbak A ini, si Mbak Yuni atau Mbak Muti ini lewat. Akhirnya ini loh, motornya ini motor yang jatuh ini diangkat ya, dijagangkan itu apa istilahnya itu? Ya distandarkan ya. Ini standar itu apa sih? Saya itu kadang kalau bahasa Indonesia itu apa? Standarisasi kan artinya apa? Tengah-tengah kan, ya toh? Ini motor standar. Saya kadang aja dengan bahasa Indonesia itu juga. Ya, distandarkan. Kamu motornya yang jatuh tadi kamu naik ke atas ya. Standarkan, maka itu juga sedekah. Tapi ingat, jangan orangnya Indra diangkat, keenangan dia. Cari yang lain dulu, laki-laki yang lain dulu ya, laki-laki yang lain. Begitu juga dengan Indra. Jatuh ya. Tolong tidak apa-apa, ketika ingat loh ya, kita boleh menolong orang tersebut ketika tidak ada orang lain, baru boleh. Tapi ketika ada orang lain ya serahkan kepada orang lain juga. Ini loh, motornya distandarkan saja kamu sudah sedekah. Luar biasa ya Allah. Makanya pakai Pak itu jadi mudah, ya. Nggak bingung. Mengangkat barang-barangnya juga. Ini barang saya contoh jatuh. Oh ya ini diangkatkan ke sini. Itu juga sedekah. Ya Allah luar biasa loh. Dan kata-kata yang mengajak ayo sholat itu juga sedekah tadi. Kamu mengucapkan subhanallah, kamu mengucapkan ini pokoknya kata-kata yang baik lah itu juga sedekah. Setiap langkah sholat adalah sedekah. Rumahmu mana? Jauh sana ya. Setiap jangkaan, setiap langkah ini sedekah, dihitung berapa? Malaikat harus bingung. Jadi kalau kamu ke musola ini, kamu coba lewat kilo 13. Ya toh? Pokoknya dari rumah kamu itu berjalannya kalau jauh pakai motor, jangan gara-gara salah atau itu ya. Ini juga menjadi problem ya.
Rumah jauh, kamu pengen ke sini untuk ngaji, contoh kilo 13. Itu yang dinamakan satu jangkaan, ya. Kamu satu jangkaan kaki atau satu jangkaan naik motor? Apa enggak? Eh? Apa? Kaki. Apa enggak? Kaki, ya toh. Kalau motor gimana? Sedekah apa enggak? Sedekah juga sama. Sama seperti begini loh ya. Sama seperti kamu mendengarkan hukumnya ya. Hukumnya mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu bagaimana? Dapat pahala. Ya toh? Baik itu yang dibaca secara langsung ataupun secara tidak langsung, sama seperti itu elektronik. Makanya masyhur ini. Ketika bapaknya Said Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasan itu Said Abbas ya, Said Abbas itu kan zaman-zaman awal-awal Wahabi di Mekah sana itu luar biasa itu. Jadi adzan pertama kali, kalau nggak salah Said Abbas atau bapaknya itu, pokoknya keluarga Said Muhammad itu adzan pertama kali pakai mic seperti ini, mikrofon ini. Apa ya? Kalau khotbah salah satunya apa? Bisa terdengar oleh apa? Diri sendiri dan jamaah orang lain. Saya nggak pakai mic seperti ini. Bisa terdengar toh? Bisa. Berarti suara saya cara langsung. Tapi pakai mic bagaimana? Itu suara saya apa suara mic? Suara dari, karena sumbernya dari Ustaz. Sumbernya dari Ustaz. Nah, sampai udah apa? Gimana? Ya, tapi enggak, orang Wahabi enggak. Orang Wahabi dulu enggak. Iya, coba kalau sekitar sini oke. Kamu bisa mendengar, saya juga bisa mendengar ya toh. Tapi kalau yang banyak sampai sana, ayo bagaimana? Dia enggak mendengarkan. Akhirnya harus bisa mendengarkan dia itu harus pakai mic. Lah, akhirnya diperbolehkannya mic ini ya pertama kali pada zaman keluarga Said Muhammad itu. Kalau nggak salah Said Abbas atau bapaknya Said Abbas itu. Baru khotbah itu atau adzan itu boleh pakai mic. Oh, kalau nggak paham, bid'ah, bid'ah. Oh, dolalah ente, sesat aja kok itu. Makan aja sama bid'ah itu. Nah, itu. Berarti tadi naik motor itu ketika rumahnya jauh juga dekat. Sama saja ibaratnya seperti itu, tapi lebih afdol ya berjalan kaki. Menyingkirkan suatu rintangan dari jalan itu juga sedekah. Di jalan ada kotoran, kamu singkirkan ke pinggir itu juga sedekah. Mudah toh? Sedekah itu mudah toh? Mudah. Banyak sekali lah, banyak. Jadi oke lah, sedekah pakai harta itu yang pertama. Tapi ketika kita pengen sedekah ya dengan yang kita kasih tadi, ya itu namanya juga sedekah. Rawahu menceritakan ini hadis siapa Imam Bukhari, Imam Muslimun dan Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa adada kalimati. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa adada kalimati. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa adada kalimati.